Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C018016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode riset. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Yang kedua, apa sih tujuan riset? Yang ketiga, bagaimana pengembangan desain dalam riset? Yang keempat, bagaimana validitas dan keandalan dalam riset? Yang kelima, bagaimana metode pengumpulan data dalam riset? Yang keenam, bagaimana cara memilih responden riset? Yang ketujuh, apa sih yang dimaksud dengan instrumen riset? Dan yang kedelapan, bagaimana analisis data dan persiapan laporan dalam riset? Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan riset. Jadi, riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Riset yang murni ataupun mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal khusus atau istimewa. Riset menggunakan metode khusus sehingga tidak bias dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya mengenai tujuan riset. Jadi, ada 5 tujuan dari riset. Yang pertama, menggambarkan fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Materi selanjutnya mengenai pengembangan desain dalam riset. Ada 2, yang pertama, menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap 1 atau 2 pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasan biasanya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis, atau tidak mungkin. Yang kedua ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan hasil tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Sementara itu, kelemahan dari penggunaan sumber data primer yaitu kebutuhan akan dana yang relatif lebih besar dan waktu yang relatif lebih lama. Selanjutnya mengenai data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan, menciptakan tolok ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan informasi. Selanjutnya mengenai validitas dan keandalan dalam riset. Terdapat 2 hal penting yang berhubungan dengan perencanaan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal tidak representatif atau keandalan. Yang pertama ada validitas. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi atau content validity. Validitas ini mengacu pada cara peneliti menggambarkan dimensi dan konsep atau masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun terhadap suatu konsep. Yang kedua ada validitas prediktif atau predictive validity. Validitas ini yaitu validitas yang berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian
atau pengukuran dalam memprediksi perilaku. Yang ketiga ada validitas konkuren atau konkuren validity. Validitas ini merupakan validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Yang keempat ada validitas konstruksi atau construct validity. Validitas ini adalah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran tersebut dengan teori. Yang kedua ada keandalan. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Baiklah, materi selanjutnya mengenai metode pengumpulan data dalam riset. Ada dua metode yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, para peneliti tidak memahami apa yang ingin dikerjakan oleh orang-orang tersebut dan mengapa mereka kelihatannya melibatkan perilaku. Dan yang kedua, karena ukuran sampel kecil sehingga sangat berisiko menggeneralisasikan hasil terhadap populasi. Metode pengumpulan data ada dua. Yang pertama, metode survei. Kelebihan dari metode ini yaitu relatif mudah, menjangkau lokasi terpencil, dan banyak pertanyaan diterapkan mengenai suatu topik. Adapun kelemahan dari metode ini yaitu sulit bagi responden mengingat informasi atau mengatakan kebenaran tentang pertanyaan. Dan peneliti harus memastikan bahwa sejumlah besar sampel memberikan respon. Yang kedua, metode observasi. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistori, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Dan yang kedua, dapat menghasilkan data yang lebih terperinci mengenai fenomena yang diteliti. Adapun kelemahan dari data ini yaitu pengamat mungkin memberikan catatan tambahan yang bersifat subjektif. Pembahasan selanjutnya mengenai memilih responden riset. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi, dan yang ketiga, risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Pada kondisi lain, kesalahan pengambilan sampel diakibatkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil atau desain sampel, yang karena beberapa argumen terhadap suatu populasi mempunyai perbedaan probabilitas terhadap pilihan dari segmen-segmen lain. Kesalahan non-sampel merupakan masalah dalam desain perencanaan dan pengumpulan data, termasuk pertanyaan yang menyesatkan, kalimat pertanyaan yang buruk, pertanyaan yang membingungkan, bias wawancara, kesalahan pencatatan, penyimpanan, dan manipulasi data. Selanjutnya mengenai sampling probabilitas dan non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak, sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Dalam sampling probabilitas, setiap elemen dalam populasi probabilitasnya yang dipilih telah diketahui. Sampling non-probabilitas adalah ketika probabilitas yang dipilih tidak diketahui. Dengan sampling probabilitas, sampling error dapat ditaksir secara matematis karena probabilitas yang dipilih diketahui. Sampling probabilitas digunakan ketika sampel yang representatif adalah penting. Materi selanjutnya mengenai instrumen riset. Yang pertama ada menjamin kerjasama responden. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Yang pertama, sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat janji wawancara. Dan yang kedua, pada hari wawancara, para peneliti seharusnya datang tepat pada waktunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama responden. Yang kedua ada menjamin validitas dan keandalan jawaban. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Materi selanjutnya mengenai analisis data dan persiapan laporan.
Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadangkala hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari para sponsor riset. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya mengenai metode riset. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.